Weh, game weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton JMW Interior, bertemu kembali bersama saya, Mr. JMW. Anda barangkali melihat rak yang di sebelah saya ini. Ini baru saja sudah saya bikin setengah hari aja. Ini namanya rak sepatu. Di dalamnya saya lapis dengan melaminto, dan di luarnya ini adalah HPL. Rak ini cukup sederhana dan bahan-bahannya tidak banyak kita pakai, dan biayanya tentu saja juga sedikit. Saya mau bikin ini dan bikin tutorial cara bikin ini. Anda mau lihat cara bikin rak seperti ini? Tutorialnya akan saya buat. Tidak hanya bikin ini, saya juga memberi hitungannya kepada Anda semua. Berapa hitungan bikin rak sepatu 3 tingkat seperti ini, dengan lapisan HPL dan melaminto di dalamnya. Anda mau tahu cara buatnya dan menghitung biayanya? Silahkan nonton tutorial berikut. Bismillah. Pertama kita persiapkan triplek 12 mm satu lembar. Cuman dalam membuat rak ini paling kita memakainya cuman setengah atau lebih kurang. Kita potong triplek tebal 12 tadi dengan lebar 28 cm. Atau Anda mau lebar berapa terserah. Cuman standar untuk sepatu di sini 28 cm atau bisa jadi 30. Setelah kita potong-potong supaya ukurannya sama antara rak atas rak bawah, maka kita satukan seperti ini dan sama-sama kita potong supaya ukurannya sama. Berarti kalau Anda mau panjang dari rak sepatu itu 70, maka potong 70 sekaligus 3 lapis, karena raknya saya bikin 3 sekaligus seperti ini. Gunanya supaya kesamarataan dari potongan itu sama semuanya. Kebetulan rak yang saya bikin panjangnya 70 dan tingginya 75 cm. Nah, selanjutnya kita potong melaminto juga seukuran yang triplek tebal 12 mm tadi. Melaminto di sini untuk melapis triplek tebal 12 tadi untuk bagian raknya. Setelah semua pemotongan selesai, kita lanjut pengeleman. Ingat, kita lem bagian yang di atas dulu, berarti melaminto dulu, baru kita lanjut ke bagian tripleknya. Lalu seperti biasa setelah mengering, kita tempel melaminto tadi kepada triplek tebal 12 mm. Di sini harga dari melaminto 120.000. Sementara tebal 12 saya beli 170.000. Tetapi tidak selembar semuanya, daripada paling setengah melaminto dan juga setengah untuk triplek tebal 12 mm. Setelah kita cuci kembali, lalu kita lanjut perangkaian dari rak sepatu yang akan kita buat. Nah, kalau mau menegakkan atau membuatnya berdiri, kita cukup pakai klem F seperti itu. Dia akan berdiri dan memudahkan kita untuk bekerja sendirian. Nah, kita lem sambungan-sambungannya. Boleh Anda memakai lem Presto atau memakai lem Fox Prima D. Saya biasa memakai 2 lem yang itu. Kita lanjut dengan, untuk pertama sebagai pancingan kita paku terlebih dahulu dengan paku F30. Ingat,
sikunya harus kita tandai terus karena pekerjaan kita harus siku. Nah, kita cuma memancingnya dengan paku ini. Selanjutnya kita akan memberi skrup terhadap rangka ini agar rangka ini lebih kuat. Paku hanyalah untuk mengikatnya. Nah, kita bor terlebih dahulu lubang untuk skrup. Cukup 2. Setelah kita lubangi, lanjut kita pemasangan skrup seperti ini. Oke, skrup udah ready. Kita lanjut penyekrupan ke bagian yang lain. Sama seperti cara kerjanya tadi. Ini bagian yang bidang yang lainnya yang telah saya balikkan. Nah, untuk tapaknya cukup kita kasih dengan lebar 6 cm. Kita tempel bagian depan terlebih dahulu. Jangan dilapis dahulu. Nah, kita lanjut ke rak. Untuk menentukan batasan rak, kita beri ganjal seperti itu. Nah, ini raknya. Kita ganjal supaya lebar rak mengikuti ganjal seperti tadi. Di sini saya membuat rak tidak sama besar karena permintaan pelanggan. Makanya saya bikin ini sesuai dengan ukuran yang dimintanya saja. Setelah dirasa pas, kita mulai memakunya dengan cara pancingan juga seperti tadi. Setelah dipaku, kita bor dan kita tutup lagi seperti cara yang pertama. Nah, beginilah hasilnya setelah kita rangka rak-raknya semuanya. Kita lanjut ke bagian pemasangan dinding belakang. Dinding belakang kita pakai melaminto tebal 4 mm dan di sini saya cukup memakai pisau cutter untuk memotongnya. Karena kalau saya potong dengan table saw ini makan tempat. Hanya dengan pisau cutter bisa seperti ini. Kita lanjut pemasangan. Rak itu kita pasang di belakangnya melaminto seperti ini. Selanjutnya kita paku dengan clip gun. Jangan memakai nail gun karena itu gampang terbuka kalau kita memakai melaminto di belakang. Dengan memakai kita nail gun itu akan gampang lepas, maka kita pakai clip gun supaya tidak gampang lepas triplek di belakang ini. Nah, selesai dipaku, kita berdirikan. Seperti inilah tampilannya. Selanjutnya kita pasang les samping. Kenapa? Karena akan menuruti bagian ketebalan dinding belakang tadi. Kalau kita pasang dari awal, maka ketebalannya tidak akan terkejar oleh les bawah ini. Akan ada gerigi nantinya. Selanjutnya kita bersihkan. Sebelum kita lapis dengan HPL, kita bersihkan bagian-bagian yang menonjol. Selanjutnya baru kita mulai mengelem HPL. Selanjutnya kita lem bodinya.
Setelah lem mengering, baru kita pasang lembaran HPL. Seperti biasa, cara-cara yang saya kerjakan seperti biasanya. Pasti Anda sudah tahu. Coba lihat video-video saya yang lainnya. Setelah dirasa itu cukup menempel, kita press dengan kain atau dengan apa yang bisa mempresnya. Selanjutnya bagian-bagian yang samping. Pokoknya untuk pekerjaan supaya lebih mudah, kita bagian samping ini kita lapis samping semua. Jadi ini tujuannya supaya kita tidak susah-susah membalikkan, mengangkat rak ini lagi. Setelah semua dikikir, kita lanjut bagian yang lain. Juga pekerjaan yang sama, dan bagian yang lain bagian atas semua dilapis dan prosedur cara pengerjaannya sama. Oke, semua telah kita lapisi dengan HPL. Tinggal kita menusir sudut-sudutnya. Kita tusir dan kita kasih cat duko. Di sini saya mengusir pakai jari aja, dengan jari saja cukup. Nah, ini hasil tusiran catnya. Nanti kita biarkan setelah catnya mengering, kita cutter dengan pisau cutter seperti ini. Nah, itu hasilnya. Semua kita cutter. Alhamdulillah telah selesai pekerjaan kita, dan inilah tampilan rak sepatu yang kita buat cukup sederhana ini. Dan kita mari hitung biayanya. Nah, inilah biayanya. Ingat, ini hanya bahan yang kita pakai. Dan kenapa murah? Cuman 330.000. Ya iyalah, karena saya hitung hanya setengah-setengah lembar aja. Cuman ingat, mana ada orang menjual bahan setengah-setengah seperti ini. Cuman itu kalkulasi yang saya pakai, yang terpakai untuk membuat rak ini. Makanya ini hanya bahan, tidak termasuk upah dan keuntungan listrik dan lain-lainnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.